Halo teman-teman, pasti kalian tidak asing lagi kan dengan yang namanya lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita melamar pekerjaan, pasti kita akan membuat yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini aku ingin memperlihatkan bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Sebelum kita membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus tahu nih unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan itu. Nah, ini adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Ada 7 unsur dari surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama ini ada tanggal, yang kedua ada perihal, yang ketiga ada alamat, yang keempat ada salam pembuka, yang kelima ada isi surat, yang keenam itu ada penutup, serta tanda tangan dan nama identitas. Selanjutnya, aku akan menjelaskan unsur-unsur dari surat ini. Yang pertama itu ada tanggal surat. Tanggal surat biasanya dibuat di sebelah kanan paling atas. Tanggal surat ini terdiri dari nama kota si pembuat surat serta tanggal dibuat suratnya itu. Untuk penulisan kota pembuatan surat biasanya diawali dengan huruf kapital serta nama bulan itu ditulis dan huruf awalnya itu huruf kapital. Nah, selanjutnya bagian kedua dan ketiga ada perihal dan tempat. Kita akan bahas dulu nih mengenai perihal. Perihal atau hal adalah hal yang dipersoalkan atau bahasan yang menjadi pokok inti dari surat. Jadi, surat yang kita buat ini perihal apa sih? Lamaran pekerjaan atau surat yang lain? Nah, biasanya penulisan perihal atau hal selalu diawali dengan huruf kapital. Misalnya, hal, H-nya itu menggunakan huruf kapital. Lamaran pekerjaan, L-nya kapital dan K-nya pun juga kapital. Kemudian yang ketiga ada tempat. Nah, biasanya penulisan alamat bisa langsung saja kita tulis tempat jika kita tidak tahu alamatnya. Dan jika kita tahu, kita bisa mencantumkan alamat pihak yang dituju oleh pelamar pekerjaan. Nah, alamatnya ini harus lengkap. Untuk penulisannya diawali dengan huruf kapital. Berikutnya yaitu salam pembuka dan isi surat. Nah, kita akan bahas dulu nih mengenai salam pembuka. Nah, salam pembuka kita bisa lihat seperti pada gambar. D-nya menggunakan huruf kapital dan H-nya menggunakan huruf kecil. Dan tidak lupa diikuti oleh tanda koma di belakangnya. Selanjutnya, pada bagian isi surat ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pembuka. Bisa kita lihat pada contoh gambar pada tulisan sesuai dengan informasi adanya lowongan pekerjaan. Nah, yang kedua, isi surat yaitu biodata si pelamar. Dan yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian pembuka haruslah kita mencantumkan sumber lowongan pekerjaan itu berasal. Cantumkan posisi yang diinginkan, serta buat pernyataan bahwa kita ingin melamar pekerjaan. Kemudian di bagian isi kita mencantumkan biodata kita. Bisa dilihat dari contoh gambar. Ini apa aja yang harus dicantumkan. Nah, yang ketiga yaitu penutup. Nah, penutup ini bisa kita lihat pada gambar terdapat pada bagian demikian. Surat lamaran ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Harus kita ingat format penulisannya diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, bagian 6 dan bagian terakhir yaitu bagian ke-7 adalah penutup dan nama identitas. Bagian penutup ini biasanya kita tulis hormat saya. Bisa dilihat pada gambar penggunaannya diawali dengan huruf kapital, lalu tidak lupa diikuti tanda koma. Kemudian bagian terakhir, cantumkan tanda tangan pelamar serta nama si pelamar itu.
Bisa disimpulkan surat lamaran pekerjaan terdapat 7 unsur, yaitu yang pertama ada tanggal surat, yang kedua ada hal atau perihal, yang ketiga ada alamat, yang keempat ada salam pembuka, yang kelima ada isi surat, yang keenam ada penutup, dan yang terakhir tanda tangan disertai nama pelamar. Itulah penjelasan mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga membantu.